Berita faktual dan terkini dalam DNP Evening News malam ini. Jepang kucurkan pinjaman 14,5 triliun rupiah untuk bangun MRT Jakarta Tomang Medan Satria. BPJS Kesehatan hapus kelas 1, 2, dan 3 efektif mulai 30 Juni 2025. Dan Amarta Hang Tuah harus kembali gigit jari setelah dikalahkan Pelita Jaya dalam lanjutan IBL 2024. Berita tersebut dan banyak lagi bersama saya Andika Skirahansyah dan rekan saya Jordan Gozali. Kita mulai DNP Evening News sekarang. Indonesia mendapatkan pinjaman dari Jepang senilai 140,69 miliar yen atau setara 14,5 triliun rupiah untuk pembangunan MRT Jakarta Jalur Timur Barat fase 1 tahap 1 dengan rute Tomang Medan Satria sepanjang 24,5 km. Peresmian pinjaman ini dilakukan dengan penandatanganan pertukaran nota antara Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Abdul Qadir Jailani pada Senin 13 Mei lalu. Adapun besaran bunga pinjaman dari Jepang ini sebesar 0,3% termasuk 0,2% untuk konsultan. Bunga tersebut dihitung per tahun. Sementara tenor cicilannya selama 40 tahun termasuk masa tenggang atau grace period selama 10 tahun. Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi mengatakan pemerintah Jepang telah mendukung pembangunan MRT Jakarta Jalur Utara Selatan melalui pinjaman Official Development Assistance atau ODA dan kini akan diperluas pembangunannya ke Jalur Timur Barat. Dengan semakin panjang jalur yang dilayani oleh MRT Jakarta, maka transportasi umum ini akan diakses oleh lebih banyak orang sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Dia menyebut persyaratan khusus untuk kemitraan ekonomi atau STEP berupa transfer teknologi dan pengetahuan akan diberlakukan untuk proyek ini. Artinya teknologi Jepang akan digunakan untuk konstruksi terowongan bawah tanah, sarana perkeretaapian, dan sistem persinyalan kereta. Presiden Joko Widodo bersama pemilik Starlink, Elon Musk, akan meresmikan layanan internet Starlink Indonesia di World Water Forum yang berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung dari tanggal 18 hingga 25 Mei 2024. Starlink yang merupakan inovasi dari SpaceX, perusahaan penerbangan luar angkasa milik Elon Musk ini, diharapkan akan membawa revolusi dalam konektivitas digital, terutama di daerah terpencil di seluruh Nusantara. Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa kehadiran banyak kepala negara dan Elon Musk dalam WWF 2024 akan menandai momen penting ini. Peresmian Starlink yang akan dijadwalkan pada hari Minggu 19 Mei diharapkan dapat memudahkan komunikasi di daerah-daerah yang selama ini terbatas aksesnya. Tidak hanya itu, Elon Musk juga dijadwalkan akan memberikan sambutan dalam pembukaan WWF 2024. Menurut Luhut, persiapan acara sudah matang dan akan menjadi sebuah perhelatan yang membanggakan. Satreskrim Polres Ponorogo menangkap 15 terduga pelaku kasus balon udara tanpa awak berisi petasan yang meledak di persawahan Dusun Muneng Tengah, Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Rio Pradana menyatakan bahwa 15 terduga pelaku tersebut kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Ponorogo. Menurut Rio, 15 orang tersebut ditangkap pada hari yang sama usai polisi menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP balon udara tanpa awak yang meledak di Desa Muneng tersebut. Ia menjelaskan dari 15 terduga pelaku terdapat 8 anak di bawah umur dan 7 orang dewasa. Sementara dari 7 orang dewasa tersebut, 2 diantaranya adalah wanita. Rio menambahkan 2 dari 8 anak di bawah umur yang menjadi terduga pelaku saat ini masih dirawat di RSUD Dr. Haryono, Ponorogo. Keduanya disebut menjadi terduga pelaku lantaran ikut membuat balon udara tanpa awak tersebut.
Diberitakan sebelumnya 4 orang dilaporkan terluka usai balon udara yang hendak diterbangkan meledak di Dusun Muneng Tengah, Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. 4 remaja mengalami luka-luka akibat terkena ledakan mercon yang berasal dari balon udara tersebut. Video detik-detik meledaknya balon udara di Kecamatan Balong tersebut itu pun viral di media sosial. Dalam video berdurasi 32 detik, terlihat belasan orang yang berusaha menerbangkan balon udara tanpa awak. Ujung balon itu diberi petasan yang diikat tali. Tak lama kemudian, balon udara meledak dengan menimbulkan suara letusan yang besar hingga para remaja yang berada di bawah menyelamatkan diri. Peringatan Hari Suci Waisak 2568 Buddhist Era yang digelar di Aula Jingse Pattaya Kapuk, Jakarta pada 12 Mei 2024 berlangsung dengan hikmat. Momen ini menjadi sarana untuk bersyukur dan menumbuhkan cinta kasih untuk semua makhluk. Dengan tema doa bersama Waisak, peringatan ini dihadiri lebih dari 2.886 peserta yang terdiri dari para relawan suci, staf badan misi, tokoh agama Buddha, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Bersatu hati dengan penuh ketulusan, para relawan suci mempersembahkan bunga dan pelita kepada Sang Buddha sebagai tanda penghormatan yang tulus atas setiap teladannya. Para peserta juga membentuk formasi Hong Fa Ling Sen yang artinya menyebarkan dharma dan membawa manfaat bagi semua makhluk. Peringatan Hari Suci Waisak ini pun sekaligus menjadi peringatan Hari Ibu Internasional dan Hari Suci sedunia. Ketiga perayaan ini bertujuan untuk memaknai dan berterima kasih akan budi luhur dari Sang Buddha, budi luhur dari orang tua, dan budi luhur semua makhluk demi terciptanya dunia yang lebih baik. Anda masih mendengarkan DNP News, produksi DNP Media Network. Presiden Joko Widodo telah menaikkan aturan terkait penghapusan kelas iuran BPJS Kesehatan diantaranya kelas 1, 2, dan 3 efektif berlaku mulai 30 Juni 2025. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional atau KRIS JKN alias kelas standar di seluruh rumah sakit. Penghapusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Dalam pasal 103B ayat 1 beleit yang ditekan oleh Presiden Jokowi pada 8 Mei lalu, penerapan KRIS akan dilakukan paling lambat 30 Juni 2025 mendatang. Mengutip dari Perpres tersebut, KRIS adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang harus diterima oleh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono pada Juni 2023 lalu pernah mengatakan bahwa penerapan KRIS menitikberatkan pada perbaikan tempat tidur. Dengan perbaikan ini, pasien kelas 1 BPJS Kesehatan yang selama ini menempati kamar dengan kapasitas 1-2 orang per unit, kelas 2 berkapasitas 3 hingga 5 orang per kamar, dan kelas 3 berkapasitas 4 hingga 6 orang per kamar akan berubah. Dengan sistem KRIS, maksimal akan menjadi 4 tempat tidur dalam satu kamar. Pengurangan tempat tidur itu menjadi salah satu dari 12 kriteria yang harus ditetapkan oleh rumah sakit untuk melaksanakan penghapusan sistem kelas 1-3. Dante mengatakan pemerintah sudah mulai menguji coba penerapan KRIS di beberapa rumah sakit. Hasilnya, indeks kepuasan masyarakat tercatat meningkat setelah penerapan KRIS tersebut. Armata Hang Tua harus kembali gigit jari setelah dikalahkan sesama timnya yang memiliki kandang di GOR UNJ Pelita Jaya dalam lanjutan IBL 2024. Kevin Christopher Manoy melaporkannya untuk Anda. Derby Universitas Negeri Jakarta tersaji dalam lanjutan IBL Minggu malam. Amarta Hang Tuah mengalami kekalahan atas Pelita Jaya dengan skor 83-90.
Pelita Jaya dengan pemain bertitel Timnas Basket Indonesia sukses memperpanjang rekor kemenangan di kompetisi IBL 2024 dengan catatan 1 kalah dan 14 menang. Sementara Amarta Hang Tuah mengalami 2 kali kekalahan secara beruntun di kandang sendiri oleh Ran Simba Bogor dan juga Pelita Jaya. Pemain asing KJ McDaniels menjadi bintang dengan torehan double-double, 26 poin dan 16 rebound, disusul Justin Brownlee, 16 poin dan 8 rebound. Sementara itu, pemain baru Amarta Hang Tuah, Michael Kolawole menjadi top skor dengan raihan 22 poin serta 5 rebound. Center Ronald Delp bermain baik dengan mencetak double-double, 20 poin dan 15 rebound. Hasil ini mengokohkan Pelita Jaya di klasemen sementara IBL 2024 dengan 14 kemenangan, sementara Amarta Hang Tuah menjadi kekalahan ke-8 mereka di Liga. Kevin Manoy melaporkan. Sekian DNP Evening News malam ini. Kritik dan saran bisa disampaikan melalui surel kami, redaksi online @dnpmedia.my.id. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat malam dimanapun Anda mendengarkan podcast ini dan juga di YouTube channel DNP Media Network. Saya Andi Kariski Rahansyah dan rekan saya. Dan saya Jordan Gozali. Terima kasih telah mendengarkan DNP Evening News. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa pada edisi berikutnya.